Selamat datang di channel Macau, tempat di mana kita mengupas tuntas sejarah, mengulik politik, menyelami budaya, mengeksplorasi pengetahuan, memahami teknologi, dan mengapresiasi seni. Bersiaplah untuk perjalanan menarik yang akan membuka wawasan dan menggugah pemikiran. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, serta bagikan channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Dahulu, Sumatera adalah surga bagi ratusan spesies hewan langka. Di jantung Sumatera tersembunyi dunia liar yang menakjubkan. Hutan tropisnya yang lebat menjadi rumah bagi makhluk-makhluk luar biasa. Langkah harimau Sumatera yang mengendap di balik semak, gajah yang melintasi rimba, dan banyak lagi satwa liar yang menakjubkan lainnya. Disinilah kehidupan berdenyut dalam harmoni diiringi nyanyian burung dan desir angin yang membelai dedaunan. Namun, kini semuanya berubah. Pembukaan lahan dan tambang merenggut perlahan kehidupan hutan ini. Pohon-pohon yang telah berdiri selama ratusan tahun tumbang satu persatu. Sungai yang jernih kini keruh oleh limbah. Suara mesin menggantikan nyanyian alam, sementara rumah para satwa berubah menjadi tanah gersang. Akibatnya, 7 spesies hewan langka yang hanya bisa ditemukan di Sumatera semakin terdesak. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, bahkan nyawa mereka. Siapa saja mereka? Dan bagaimana kita bisa membantu menyelamatkan mereka dari kepunahan? Simak kisah selengkapnya hanya di channel Macau. Gajah Sumatera. Di antara rimbunnya hutan Sumatera, di bawah bayang-bayang pohon raksasa, langkah-langkah besar menggembah di tanah lembab. Dialah gajah Sumatera raksasa lembut yang telah menjadi bagian dari ekosistem pulau ini selama ribuan tahun. Dengan telinga lebar yang bergerak menangkap suara alam dan belalai panjang yang cekatan, gajah-gajah ini menjelajahi hutan dalam kawanan, menandai jalur kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, hari ini perjalanan mereka tak lagi aman. Hutan yang dulu luas kini semakin menyempit, tergantikan oleh kebun sawit, tambang, dan pemukiman. Mereka kehilangan rumah, kehilangan sumber makanan, dan seringkali berhadapan dengan manusia dalam konflik yang berakhir tragis. Populasi mereka mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2007, diperkirakan terdapat sekitar 2.400 hingga 2.800 ekor gajah di alam liar. Menurun hampir setengahnya dari estimasi tahun 1985 yang mencapai 4.800 ekor. Sekitar 70% habitat gajah Sumatera telah hilang dalam 25 tahun terakhir akibat deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pemukiman. Perambahan hutan dan pembukaan lahan sering memicu konflik antara gajah dan manusia yang sering berujung pada kematian gajah. Perburuan liar yang hanya untuk mendapatkan daging gajah yang memiliki nilai ekonomi tinggi mengakibatkan berujungnya kematian pada gajah masih marak terjadi. Kambing hutan Sumatera.
Di balik lebatnya hutan hujan tropis di bentang alam Bukit Barisan Sumatera, ada satu jenis satwa yang suka bermain di tebing terjal serta bersembunyi di gua. Si penyendiri itu memiliki langkah pasti ketika menuruni lereng curam berkarang. Bila siang, ia hanya berdiam dan bersembunyi di semak yang lebat atau daerah berbatu kapur. Biasanya di sekitar tebing curam yang menghadap ke lembah atau jurang. Ketika malam, ia beristirahat di goa yang tidak jauh dari tebing-tebing di puncak bukit. Kambing hutan Sumatera adalah satwa endemik Pulau Sumatera yang hidup di hutan pegunungan dengan ketinggian antara 200 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Mereka memiliki tubuh kekar dengan bulu lebat berwarna hitam keabuan serta tanduk ramping yang melengkung ke belakang. Sayangnya, populasi kambing hutan Sumatera telah menurun lebih dari 30% dalam 21 tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh perburuan liar untuk daging dan tanduknya, serta hilangnya habitat akibat deforestasi dan aktivitas manusia lainnya. Meskipun telah dilindungi oleh undang-undang, ancaman terhadap kelangsungan hidup spesies ini masih tinggi. Upaya konservasi yang melibatkan perlindungan habitat, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah kepunahan kambing hutan Sumatera. Harimau Sumatera. Di kedalaman hutan Sumatera tersembunyi raja yang berjalan dengan penuh wibawa. Di balik rimbunnya pepohonan, matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan. Telinganya yang menangkap suara-suara samar di kejauhan. Ialah harimau Sumatera, sang penguasa rimba, penjaga ekosistem dan simbol kekuatan alam liar yang megah. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Saat ini populasinya berada dalam status kritis dan terancam punah. Menurut data dari Taman Nasional Bukit 30, populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya sekitar 400 ekor yang tersebar di blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Pembukaan hutan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur telah mengurangi habitat alam harimau Sumatera secara signifikan. Perburuan liar yang mengakibatkan kematian harimau Sumatera untuk diambil bagian tubuhnya seperti kulit, taring, dan tulang yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Degradasi habitat memaksa harimau mendekati pemukiman manusia yang seringkali berujung pada konflik dan kematian harimau maupun manusia. Upaya konservasi yang melibatkan perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap pemburuan liar, dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencegah kepunahan harimau Sumatera. Selain itu, penelitian dan pemantauan populasi secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kelestarian spesies ini di masa mendatang. Badak Sumatera. Rimbunnya pepohonan dan kabut yang menggantung di pagi hari, hidup salah satu makhluk paling langka di dunia, yaitu badak Sumatera. Dengan tubuhnya yang kokoh, berlapis kulit tebal, dan tanduk kecil di kepalanya, ia adalah satu-satunya badak Asia yang masih memiliki bulu halus. Badak Sumatera adalah spesies badak terkecil yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera dan bagian kecil di Kalimantan. Populasinya telah mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1991, diperkirakan terdapat antara 536 hingga 960 individu badak Sumatera. Namun, pada tahun 2020, jumlah ini menurun tajam menjadi sekitar 70 individu. Pembukaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit telah mengurangi habitat alami badak, menjadikan mereka semakin terisolasi dan rentan.
Kematian yang sering terjadi karena perburuan badak Sumatera untuk diambil cula dan bagian tubuh lainnya yang memiliki nilai tinggi di pasar gelap. Selain itu, badak Sumatera memiliki tingkat reproduksi yang rendah dengan masa kehamilan sekitar 15-16 bulan dan interval kelahiran antara 3 hingga 4 tahun. Hal ini diperparah oleh masalah kesehatan reproduksi yang sering dialami oleh badak betina. Upaya konservasi terus dilakukan untuk mencegah kepunahan spesies ini. Salah satunya adalah pembangunan Suakarino Sumatera (SRS) di Taman Nasional Waikambas yang saat ini menampung 10 ekor badak. Selain itu, teknologi reproduksi berbantuan sedang dikembangkan untuk meningkatkan angka kelahiran badak Sumatera di penangkaran. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, kolaborasi antara pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat lokal diharapkan dapat membantu menyelamatkan badak Sumatera dari ambang kepunahan. Burung enggang gading Sumatera. Di atas puncak-puncak pohon hutan Sumatera, sayap besar membentang membelah udara dengan anggun. Suara khasnya menggema di antara rimbunnya pepohonan, menandakan kehadiran sang penjaga hutan, burung enggang Sumatera. Dengan paruh besar yang melengkung dan mahkota tanduk berwarna cerah, ia adalah simbol kebebasan dan keseimbangan alam liar. Burung enggang gading Sumatera, dikenal juga sebagai rangkong gading, adalah spesies enggang terbesar di Asia yang mendiami hutan tropis di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Burung ini memiliki ciri khas berupa balung padat di atas paruhnya yang terbuat dari keratin dan berwarna oranye hingga merah padam. Sayangnya, populasi enggang gading mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Pada akhir tahun 2015, International Union for Conservation of Nature meningkatkan status konservasi burung ini dari hampir terancam menjadi sangat terancam punah, menandakan satu langkah menuju kepunahan. Padahal burung enggang bukan sekedar penghuni hutan. Mereka adalah penyebar biji alami, membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menanam kembali kehidupan di tanah rimba. Tanpa mereka, hutan Sumatera akan kehilangan salah satu arsiteknya dan keseimbangan alam pun terganggu. Perburuan dan perdagangan ilegal balung enggang gading yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan sebagai bahan ukiran dan perhiasan, terutama di pasar gelap internasional. Investigasi pada tahun 2013 mencatat sekitar 6.000 enggang gading dewasa dibunuh untuk diambil kepalanya. Upaya konservasi telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk melindungi enggang gading. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan burung ini sebagai satwa dilindungi dan mengembangkan strategi dan rencana aksi konservasi rangkong gading tahun 2018 sampai 2028. Langkah-langkah ini mencakup pelindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi enggang gading. Meskipun demikian, tantangan dalam konservasi burung ini masih besar. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memastikan kelestarian enggang gading di alam liar. Orangutan Sumatera. Di kedalaman hutan hujan Sumatera, di antara pepohonan yang menjulang tinggi, terdengar suara ranting yang bergoyang dan dedaunan yang berdesir. Di sana, bergelantungan dengan lincah, hidup makhluk cerdas yang berbagi 97% DNA dengan manusia. Dialah orangutan Sumatera, penghuni asli rimba yang telah hidup di hutan ini selama ribuan tahun. Tapi kini, rumah mereka semakin menyempit. Hutan yang dulu luas dan lebat kini terpecah-pecah oleh pembukaan lahan,
perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Setiap pohon yang tumbang berarti hilangnya tempat berlindung, hilangnya sumber makanan, dan hilangnya kesempatan bagi orangutan untuk bertahan hidup. Orangutan Sumatera adalah primata endemik Pulau Sumatera yang sangat ini berstatus kritis menurut daftar merah UNCN. Populasi mereka telah mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1990-an, diperkirakan terdapat sekitar 80.000 individu orangutan Sumatera. Namun, data terbaru menunjukkan jumlah ini menyusut menjadi sekitar 13.000 individu yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Pembukaan hutan untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur telah mengurangi habitat alami mereka secara signifikan. Selain itu, orangutan sering diburu untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan ilegal, meskipun aktivitas ini telah dilarang. Perubahan iklim global juga turut mempengaruhi ketersediaan makanan dan habitat bagi orangutan, memperburuk kondisi kelangsungan hidup mereka. Upaya konservasi yang melibatkan pelindungan habitat, rehabilitas individu yang diselamatkan, dan penegakan hukum terhadap perburuan serta perdagangan ilegal sangat diperlukan untuk mencegah kepunahan orangutan Sumatera. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi spesies ini menjadi kunci dalam menjaga kelestarian mereka di alam liar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi tentang hewan Sumatera yang terancam punah versi Macau bisa meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjaga kelestarian mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk bersama-sama kita lindungi alam dan satwa liar demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.